Jadi syaratnya menjadi makmum itu, ya, syaratnya berjamaah itu harus makmumnya tahu terhadap gerak-geriknya imam. Fikih musannaf li syurutil qudwati, maring pira-pira syarate makmum berjamaah biqauli kelawan dawai ki musannaf. Wa ayyu maudhi'in utawi endi-endine panggonan salat sapa wong fil masjid ing dalam salat ing dalam masjid bi salatil imami kelawan salate imam bi ing dalam masjid ai fil masjid ing dalam masjid wa huwa hal utawi makmum ai wong ail makmum tegese makmum iku alimun ngerti weruh bi salati kelawan salate imam ail imami tesi imam bi musyahadatil makmumi kelawan oleh ningaline makmum lahu maring imam au bi musyahadatihi utawa kelan oleh ningaline makmum ba'da sofin ing sebagene sof ajza'a mongko nyukupi apa se ajza'a mongko nyukupi apa ayyu madhi'in shalla fil masjid ila akhirih fi sihatil igda'i ing dalam sahih melok bihi kelawan imam malam yataqaddam selagi ini orang disi'i sapa si makmum alai ngatasi imam. Jadi syaratnya orang berjamaah itu dimanapun tempat sholat di masjid atau yang lain, ya, dimanapun tempat sholat yang mana orang lain ikut kepada imam, ya, dan orang tersebut ngerti, tahu terhadap imamnya atau gerak-geriknya imam, atau tahu kepada makmum yang lain atau shaf yang lain, maka sholatnya sah, cukup sudah. Jadi syaratnya menjadi makmum itu, ya, syaratnya berjamaah itu harus makmumnya tahu terhadap gerak-geriknya imam, melihat langsung atau melihat barisan sesudahnya itu, melihat sof-sof yang lain, barisan-barisan yang melihat makmum lain gerakannya seperti itu, maka cukup, ya, kalau memang tidak mendahului dalam tempatnya. Jadi tempatnya tidak mendahului imam. Tidak mendahului artinya ya kakinya, kemirennya itu, ya, tungkaknya itu yang tidak mendahului imam, ya. Fa in taqaddama mongko lamun disi sapa imam alaihi ngatasi imam bi akibi kelawan tungkae biaki biklan tungkai imam fi jihati dalam arai imam lam tan akid mongko rasa apa salate makmum. Jadi kalau memang kakinya itu mendahului, artinya tungkak, apa tungkak itu bahasa Indonesia? Tungkak, ya, tungkak, ya, tungkak. Kalau kemiren mata kaki, kalau tungkak, ya tungkak, ya, tungkaknya nggak boleh telapak bawah. Telapak itu bawah. Kalau tungkak yang di belakang sendiri itu, ya. Kalau seandainya tungkaknya makmum mendahului tungkaknya imam, maka sholatnya tidak sah. Lek podo, wala tadurulan ora popo, apa musawatuhu madanine imam madanine makmum li imamihi maring imame makmum. Lek podo gak apa cecer kan sama gini. Tungkake sing dadi ukuran, lek sikile padha, sikile gak iso dadi ukuran sebab ana wong sikile iku gondhek, ana wong sikile dawa. Lho sing dadi ukuran duduk dawa niki tapi tungkake kudu ana mburine tungkake makmum. Senajan drijine nyalep. Nah, nyalep makmum ya. Ana wong berjamaah. Cecer makmum ngene, dari imame. Berhubung sikile makmume gondhek-gondhek, imame sikile imame gunda-gunda dari sini, sikile makmume dawa-dawa dari sini. Lek delok toko tungkak
imam makmume sono burine tungkae makmum, tapi lek ndelok toko drijine makmume disiki, enggak apa-apa gitu, ya. Oh, tungkak yang jadi ukuran, ya. Tapi wayunda bulan den sunataken apa takhallufuhu mundure makmum an imamihi saking imam makmum qolilan kelawan sedidik, ya. Jadi yang lebih baik kalau sholat keduaan makmumnya mundur sedikit, gitu ya. Mundur sunat, mundur sedikit, ya. Wala yasiru mana? Wala yasiru lan ora dadi sapa si makmum biadal takhallufi kelan ikila mundur dadi iku munfaridan ijenan anis sofi saking sof saking barisan. Jadi dengan mundurnya makmum tadi itu bukan berarti itu menyendiri dari sof, enggak, tetap baris namanya itu. Berhubung sendirian, ya. Hatta la yakhuza sehingga orang merkoleh sapa si makmum fadilatal jamaati ing fadilahe berjamaah. Tidak seperti itu. Jadi bukan berarti kalau orang berjamaah berduaan makmumnya mundur sedikit dari barisannya imam, itu bukan berarti itu menyendiri dari saf, enggak, yang sehingga tidak memperoleh fadilah jamaah, enggak, tetap mendapat fadilahnya berjamaah dan dia tidak termasuk orang yang menyendiri dari saf. Wa in shallala namun sholat sapa al imamu imam fil masjid ing dalam masjid wal makmumu hale utai makmum iku kharijal masjid ing dalam jabane masjid hala kaunihi dalam tingkaanane makmum iku qoriban cedhek mindu saking imam al imami saking imam bian lam tazid lawan yen to ora tambah apa musafutuma jarake perkara bainauma ing dalam antarane imam lan makmum, makmum lan imam ala salasi mi'ati diroin ing atas 300 diro takriban apane takriban kira-kirane bahwa halitai makmum iku ail makmum tisi makmum iku alimun ngerti bisolati kelawan salate imam ail imam tisi imam wala hailan orana aling-aling iku wujud unaka ing dalem kono panggonan ai bainal imami dalam antara imam wal mu'min lan makmum jaza mongko wenang apa ya se al iktida'u manut, ya. Jadi kalau ada orang sholat di masjid berjamaah, imam dan makmum sholat di masjid, ya. Kalau ada orang sholat, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, ya. Jarak antara imam dan makmum dekat, ya. Apa dekat itu? Tidak lebih dari 300 diro, 300 itu sekian. Satu diro itu setengah meter, ya. 300 diro itu berarti 150 meter, ya. Terus makmumnya tahu gerak-geriknya imam, tidak ada satir, maka boleh, cukup, ya. Ya. Waktu tabarulan dan anggap opal masafatu jarak al mazkuratu kan den tutur min akhiril masjid saking akhiri masjid. Jadi yang dimaksud jarak 300 dirham tadi itu dari akhir masjid. Katakanlah imamnya di sini, ini masjid, ya. Imamnya di sini, makmumnya bukan di sini, tapi di luar masjid sana. Ya, di luar masjid. Dulu dek gini kan nggak masalah, gandeng-gandeng, ya. Gini ada makmum tepung, ya. Atau ya sambung begini, tapi di sana itu di luar sana ada di sana, asalkan tidak lebih dari tadi itu 300 dirham tadi itu sah sholatnya, itu masjid, ya. Ya. Wa in kana lanamun ono pasal makmum
imam wal makmum wa in kana lamun ana sapa imam wal makmum lan makmum fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid imma fadoan ana kalane ora-ora au binaan utawa bangunan fasyartu mongko te syarti Allah yazida yen ora lebih apa ma barang bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum ala salasimi'ati dhira'in ing atase 300 dhira' wa alla yakuna lan ora ana iku bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum apa hailun aling-aling. Kalau imam dan makmumnya itu berjamaah di selain masjid, ya, di selain masjid, entah itu bangunan atau entah itu tanah lapangan dan sebagainya, ya, maka syaratnya jarak antara makmum dan imam itu tidak melebihi dari 300 dhira'. Lu tadi dari belakang masjid, kalau di masjid tadi itu, ini sama-sama tidak ada di masjidnya, ya. Ya, di lapangan atau di bangunan yang lain, musola atau rumah atau yang lain, maka harus tidak lebih dari 300 dhira'. Dari imam dan makmum, ya. Kalau sambung, antara shaf dan shaf lain, ya harus tidak lebih dari 300 dhira'. 300 dah, salah simiatin, ya 300 dhira'. Jadi kok contohnya gini ya, mana tadi? Ono uang jamaah di gini musola, utawa gini omah, utawa gini lapangan. Imame ku ono di ngarep, ya mestinya imam di ngarep ya. Kalau imam buri ku ya, imam gini. Apa harus dekat dengan enggak? Ya apa? Pokok tidak lebih dari 300 dhira'. Senajan imam di kene, makmum di kono. Pokok enggak lebih dari 300 dhira' tadi mang boleh, ya. Jadi wa kadza baina kulli shaffaini. Jarak antara shaf yang satu dengan yang lain harus tidak lebih dari 300 dhira'. Atau au shakhsaini mimman tamma bil imam khalfahu au janibah. Atau berduaan, berjamaahnya berduaan. Ya, maka makmumnya ini jaraknya antara makmum dan imam harus tidak lebih dari 300 dhira'. Misalnya kalau lebih, misalnya muatnya sholatnya di lapangan, Iya. lebih dari imam itu 200 meter lah, berarti kan lebih dari 300 dhira'. Begini, yang dimaksud jarak antara imam dan makmum itu bukan berarti berjamaahnya banyak sampai meluber. Katakanlah di sini, katakanlah di Masjidil Haram, ya, atau di sini ya, imamnya di sini jamaah penuh sampai ada yang jamaah di Dinoya sana, sambung. Itu kan sambung itu, bukan diukur dari sana dengan sini, ya antara orang itu dengan shop yang depannya, itu antara orang itu dan depannya. Ini maksudnya orangnya dua-duaan ya. Shopnya banyak ya, antara shop satu dan yang lain itu harus tidak lebih dari 300, melebihi 300 dhira'. Seperti kalau di Soleh itu ya, kalau ada sholat tempat Lailatul Qadar itu ya, malam itu kan imamnya kan ada di masjid sana, sedangkan yang sholat ada di depan rumah saya itu ya sampai lah itu. Kalau masalah itunya sudah memenuhi syarat, tapi harus diperhatikan juga berjamaahnya ya. Jangan sampai tidak nyambung. Artinya apa? Orang sholat ya harus ada jalan menuju, seumpama menuju imam itu bisa tidak berpaling dari kiblat. Begitu ya. Kalau ngantong tempatnya ngantong seperti di rumah saya itu kan ngantong. Iya ya. Itu ngantong, toiletnya ngantong, jalannya ada di belakang, nggak bisa kalau gitu ya. Iya. Ada yang ditanyakan? Kok pelang-pelung ya? Faslun fi qasri sholati, wallahu a'lam.